Insyaallah dalam menika kita badhe nglajengaken kajian kita materi ingkang rumiyin kita kaji dereng rampung nggih. Kok menawi tasih nyimpen filipun mangke saged dipun simak nggih. Dipun simak rumiyin kan kita bahas materi temanipun babagan fokus mencari akhirat. Fokus mencari akhirat. Insyaallah kita lajengaken wonten kesempatan dalu menika. Nggih. Kita ulang sekilas nggih, murojaah sekilas supados kita ikut malih lajeng kita lajengaken materi ingkang dereng rampung. Terus kita fokus cari akhirat menika kados dene dawuh saking Allah kasebat wonten ing surah Al-Qasas wonten ing ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77 Allah Ta'ala ngendika wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah Allah berikan kepadamu kampung akhirat. Cari kampung akhirat dengan menggunakan apapun yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Apa yang halal silahkan nikmati. Kita di dunia boleh bersenang-senang dengan hal-hal yang halal, tentunya selagi tidak mengganggu aktivitas kita untuk mencari akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada makhluk-makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan mencari atau membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan melakukan kemaksiatan. Jangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di ayat ini yang kita ambil terutama Allah memerintahkan kita wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah kampung akhirat dengan menggunakan apapun yang Allah berikan kepadamu. Diberi harta, gunakan untuk cari akhirat. Diberi kepandaian, kecerdasan akal, gunakan untuk cari akhirat. Diberi kekuasaan, gunakan untuk cari akhirat. Sehingga nanti yang jadi presiden jangan lupa mungkin 25 tahun yang akan datang. Nah ini kalau nanti jadi presiden jangan lupa, jadi presiden penguasa itu gunakan kekuasaannya untuk cari akhirat. Rakyatnya diajak untuk cari akhirat, gitu. Jadi bupati juga gitu. Nanti jadi di legislatif juga gitu. Kemudian kita diberi apapun, intinya diberi apapun, gunakan untuk mencari akhirat agar kita mendapatkan keuntungan yang terbesar. Karena kalau apa yang kita dapatkan ini hanya kita gunakan untuk mencari dunia, maka dapatnya kecil, sedikit, dan sebentar kita rasakan. Kemudian untuk mencari akhirat itu kadang kita sulit untuk fokus. Kenapa? Karena kita menghadapi hambatan, rintangan, problemnya itu, yakni hambatan dari iblis. Kalau di surah Al-A'raf ayat 16-17 ini dulu sudah kita kaji bahwa iblis pernah mengatakan, bertekad bahwa fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku, sungguh aku akan menghalang-halangi mereka, menghalangi manusia itu dari jalanmu yang lurus. Jadi kita dihalangi jangan sampai menempuh jalan yang lurus, kemudian iblis ini akan mendatangi kita dari berbagai arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, yakni digoda, digelincirkan dengan berbagai macam cara. Di antaranya kita dibikin ragu-ragu terhadap perkara akhirat.
akhirat itu kok enek tenan toh. Nyatanya orang mati ya udah mati, rampung urusannya. Ngapain orang sholat, ngapain orang cari akhirat, dalam akhirat nggak ada mana gitu. Itu iblis akan membisik-bisiki manusia agar ragu-ragu terhadap akhirat, dan akhirnya hidupnya di dunia hanya untuk mencari dunia saja. Kemudian juga ya, berikutnya kita juga menghadapi hambatan berupa dunia. Di surah Fatir ayat yang kelima, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqa. Wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti terbukti, pasti ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan sampai kehidupan dunia itu memperdaya kalian, dan jangan sampai syaitan tukang tipu itu memperdaya kalian. Jadi kita diseni oleh Allah bahwa janji Allah itu pasti ditepati. Siapa yang beriman, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan di surga yang akan dia rasakan selama-lamanya. Itu janji dari Allah pasti ditepati. Maka jangan sampai kehidupan dunia yang ada di hadapan kita, yang begitu gemerlap menarik hati kita, semua manusia itu senang kepada dunia, itu jangan memperdaya kita sehingga kita tidak lagi tertarik dengan akhirat, sehingga kita menghabiskan segala potensi yang kita miliki untuk mencari dunia, tidak untuk mencari akhirat. Jangan. Kemudian juga memang kita menghadapi jiwa kita yang senang dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Sudah dihias-hiaskan pada manusia ini kecintaan, kesenangan kepada hal-hal yang menyenangkan, baik itu berupa wanita atau lawan jenis, berupa anak-anak, kemudian harta yang banyak berupa emas, perak, kemudian juga kendaraan yang mewah, kemudian ternak, ladang, dan lain sebagainya. Akan tapi ingat, dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan kehidupan dunia yang nanti berakhir, habis. Kadang habis sebelum kita meninggal, kadang masih tapi kita sudah meninggal sehingga tidak lagi bisa menikmatinya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah itu ada tempat kembali yang sangat baik. Jadi di dunia memang kita menghadapi sesuatu yang menarik, tapi ingat, di akhirat ada yang jauh lebih menarik, jauh lebih bagus lagi. Kemudian juga Nabi menyampaikan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu menghadapi ujian, dan ujian umat ini, kita ini menghadapi ujian berupa harta. Jadi harta itu adalah ujian bagi kita. Jadi kita ini diuji tidak hanya ketika melarat, wah saya lagi diuji, bangkrut, melarat, kurang pangan, yaitu ujian. Tapi ketika kita kaya itu juga lagi diuji. Harta ini adalah ujian, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk ketaatan ataukah untuk kemaksiatan? Kemudian dunia, yang kita lihat ini adalah inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis, dirasakan enak, dan khadirah, hijau, dipandang itu juga menarik, menyenangkan. Kemudian wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah sudah menjadikan kalian itu sebagai khalifah, pengganti untuk menggunakan dunia ini untuk apa? Fayang duru kaifa ta'malun. Lalu Allah akan memperhatikan, melihat bagaimana kalian memperbuat, menggunakan dunia itu untuk apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan maka takutlah kalian terhadap fitnahnya dunia, dan juga takut terhadap fitnah wanita. Dunia ini adalah ujian, kita harus hati-hati dalam menghadapinya. Kemudian ketika kita menghadapi hambatan baik dari iblis, kemudian dari dunia,
itu ada solusi. Solusinya apa? Yang lalu juga sudah kita mulai mengkaji. Solusinya yang pertama adalah mari kita perhatikan apa yang kita cari. Allah Ta'ala memerintahkan kita tadi cari apa? Cari akhirat. Lah akhirat itu gimana toh? Akhirat itu kalau di dalam surah Al-A'la di ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini meskipun kebanyakan manusia itu mengutamakan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tapi bahkan kalian itu melebihkan dunia di atas akhirat. Kebanyakan manusia begitu, akan tetapi wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga tidak benar kalau kita menyetimbangkan antara dunia dengan akhirat. Itu tidak benar. Kenapa? Karena akhirat itu lebih bagus, lebih kekal, sehingga akhirat harus kita tempatkan lebih tinggi daripada dunia. Bahkan dunia ini semuanya harus kita gunakan untuk mencari akhirat. Sehingga kalau kita punya waktu 24 jam, itu bukan kok 12 jam untuk cari dunia, 12 untuk cari akhirat, itu bukan. Tapi 24 jam itu mestinya kita gunakan cari akhirat semuanya. Mestinya gitu. Ya, terus nggak kerja, ya kerja, kita tetap kerja, kita tetap bermain-main dengan keluarga, kita tetap mungkin ada pikniknya juga, ada santai-santainya juga, tapi semua yang kita lakukan itu harus dalam rangka cari akhirat. Kerja keras, orang lain mungkin hanya dapat duit, tapi duit yang kita dapatkan bisa kita pakai untuk cari akhirat. Sehingga kerja kita pun juga bernilai ibadah, kerja kita dinilai sebagai usaha untuk mencari akhirat. Kemudian kita cari akhirat. Di akhirat itu ada apa? Allah menyediakan untuk hamba-hambanya yang soleh di dalam surga, fiha ma la ainun ra'at. Di dalam surga itu ada kenikmatan yang mata itu belum pernah melihatnya. Kita pernah melihat pakaian yang sangat indah di dunia ini, maka nanti pakaian di surga itu jauh lebih indah daripada yang pernah kita lihat. Pernah lihat wanita yang sangat cantik, di surga nanti ada yang jauh lebih cantik daripada wanita tercantik di dunia ini. Kemudian wala udhunun sami'at, dan juga kenikmatan yang telinga ini belum pernah mendengar. Kita dengar di sana ada rumah yang sangat mewah sekali, begini, sangat mewah sekali. Nanti di surga jauh lebih mewah daripada apa yang kita dengar itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga ada kenikmatan yang belum pernah terbersit dalam benak manusia. Kita membayangkan makanan yang sangat enak itu begini, membayangkan rumah yang paling mewah itu begini. Maka setinggi apapun bayangan kita, di surga nanti jauh lebih indah daripada bayangan kita tersebut. Kemudian juga nanti kalau kita cari akhirat kemudian mendapatkannya, berarti kita mendapatkan surga. Kita ketika sudah masuk surga, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, yunadi munadin, akan ada yang mengumumkan. Apa pengumumannya ini? Innalakum antahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya kalian itu mendapatkan kehidupan, maka kalian tidak akan mati selama-lamanya. Kalian hidup terus, tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum antasihu fala tasqamu abadan. Dan sesungguhnya kalian itu sehat, tidak akan sakit selama-lamanya. Sehat terus, gak ada sakitnya sama sekali. Mau makan sepuas-puasnya. Kalau di dunia ini dulu mungkin kita mikir kesulitan, pengen makan gak ada gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang mungkin pengen makan ada tapi gak boleh gitu ya. Itu kan kayak gitu ya. Dulu sulit carinya, sekarang nggak boleh gitu.
Itu serba repot ya. Tapi nanti di surga itu silahkan makan sepuas-puasnya, tidak akan membuat sakit gitu. Nggak ada sakitnya. Wa innalakum antashidu fala tahromu abadan, dan sesungguhnya kalian muda tidak akan tua selama-lamanya. Simbah-simbah nggak ada di surga nanti. Yang simbah insya Allah nanti jadi muda kembali dan tidak akan tua. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan, dan sesungguhnya kalian bersenang-senang tidak akan susah selama-lamanya. Adanya senang terus, tidak akan ada sengsara, tidak akan susah. Di dunia ini siapa yang nggak susah? Nggak ada. Sekaya apapun ada juga pernah susah. Sesehat apapun, udah semua manusia itu di dunia ini nggak mungkin senang-senang terus. Ya kadang-kadang ada susahnya. Inilah dunia. Maka kalau akhirat begitu itu, tentunya kita harus mengutamakan akhirat, tentunya kita harus fokus untuk mencari akhirat. Selanjutnya, yang kedua, sebagai solusi agar kita fokus mencari akhirat, mari kita perhatikan apa yang melalaikan. Yang melalaikan untuk cari akhirat apa? Dunia. Dunia itu gimana toh? Dunia itu, sebagaimana yang dikatakan Rasul, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat illa mitlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, kecuali seperti salah seorang dari kalian itu mencelupkan jarinya ke laut. Nah, mencelupkan jarinya ke laut, fal yang bima yarji. Lalu silakan perhatikan dengan seberapa dia kembali dengan jarinya yang kena air itu. Ya, perbandingannya begitu itu. Air yang nempel di jari itu ibarat dunia, sedangkan air yang masih ada di lautan itu ibarat akhirat. Perbandingannya jauh sekali, sangat jauh sekali. Maka kita perhatikan dunia itu sedikit. Kalau di beberapa ayat itu disebutkan dunia itu qalil, dunia itu sedikit. Sebanyak apapun dunia itu tetap sedikit, karena akhirat itu jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi nilainya. Maka jangan sampai kita habiskan hidup kita hanya untuk mencari yang sedikit. Kalaulah mendapat, ya meskipun mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau yang diinginkan itu dunia, ya akhirnya yang dapatnya hanya sedikit. Kemudian laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, kalau seandainya dunia itu setara dengan satu sayap nyamuk di hadapan Allah, itu kalau dunia itu nilainya itu setara dengan satu sayap nyamuk, masa kafiron min hasyar badama, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum oleh Allah dari dunia ini meskipun hanya satu teguk. Ya, terus kita lihat orang kafir bisa minum berteguk-teguk, mereka bisa mendapatkan dunia, bahkan kadang melebihi apa yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Kenapa? Karena memang dunia itu nilainya sangat rendah, tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sehingga udah biarin dijadikan rebutan, orang kafir dapat banyak, itu mereka sebanyak apapun yang mereka dapatkan hanya sedikit sekali yang mereka dapatkan. Maka jangan sampai kita ini berebut untuk hal yang kecil, menghabiskan potensi kita untuk mendapatkan hal yang kecil, rugi. Selanjutnya, kemudian ini ucapan Rasul, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Ini ucapan ini diucapkan oleh Rasul ketika dalam kondisi sulit, yakni ketika lagi persiapan perang Khandaq, lagi menggali parit, gitu. Itu kan lagi muslimin dalam keadaan lemah, sulit, itu. Maka ini diucapkan, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sekarang saya rekoso kayak gini, tidak masalah, karena kehidupan yang sejati itu bukan saat ini. Saat ini cuman
sebentar. Neng dunia rekoso ora masalah, yang penting nanti ketika di akhirat saat hidup sejati, hidup selama-lamanya bahagia gitu. Begitu juga dengan ini, ucapan ini juga pernah disampaikan oleh Rasul ketika di Arafah. Ini kan berarti muslimin sudah kuat, jaya, bahkan sudah bisa menaklukkan kota Mekah gitu, di Haji Wada gitu kan. Maka Rasul mengucapkan ini juga, bahwa meskipun saat ini di dunia kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, kejayaan, kesuksesan dunia kita dapatkan, jangan lupa daratan, jangan lupa tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sehingga jangan sampai kita di dunia bisa kaya raya, bisa seneng-seneng, terus di akhirat nggak dapat kebahagiaan. Itu jangan sampai. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau memang Allah menakdirkan kita rekoso hidupnya di dunia, sabar, ini cuma sebentar. Yang penting kita taat kepada Allah, nanti masuk surga bersenang-senang selama-lamanya. Kalau saat ini kita bisa berbahagia dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia, ingat, kalau sampai ini saja yang kita dapatkan, rugi besar ya. Tentunya juga ini ada hadis yang agak panjang, bahwa nanti pada hari kiamat yutabi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan, tapi dia tidak taat kepada Allah sehingga jadi penghuni neraka. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam neraka sebentar, terus ditanyai, "Hei anak Adam, apa kamu pernah melihat satu kebaikan, satu kenikmatan meskipun sekali? Apakah pernah ada satu kenikmatan yang mendatangi, menghampirimu meskipun satu kali?" Ternyata dia menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rob." Padahal di dunia menjadi orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan dunia, tapi ketika dia tidak taat kepada Allah, nanti ketika masuk neraka, baru sebentar merasakan siksa neraka, maka sudah tidak ada rasanya sama sekali apa yang pernah didapatkan ketika di dunia. Karena memang kenikmatan, kesenangan dunia itu nilainya kecil sekali. Meskipun paling tinggi tetap kecil, tetap sedikit. Sebaliknya juga nanti didatangkan penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya, tapi dia taat kepada Allah, akhirnya masuk surga. Ketika sudah masuk surga, baru sebentar merasakan kenikmatan di surga, terus ditanyai, "Apa kamu dulu pernah melihat satu kesengsaraan, pernah rekoso, pernah susah hidupmu di dunia?" Ternyata jawabannya, "Tidak, demi Allah." Padahal dulu ketika di dunia rekoso banget uripe gitu ya. Tapi ketika taat kepada Allah, nanti baru merasakan kenikmatan di surga sebentar, udah terobati segala susah hidupnya di dunia, udah sampai nggak ingat lagi bahwa dulu pernah rekoso di dunia. Padahal dia di surga bukan cuma sebentar, tapi selama-lamanya. Nih. Kemudian kita juga ingat bahwa dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Sehingga kalau di dunia ini kita harus terikat dengan aturan-aturan, ya maklumlah kita ini baru di penjara. Nanti di akhirat kita akan di surga bebas. Kemudian juga bahwa kalaulah kita ini di dunia bisa bersenang-senang, ya ini belum seberapa, karena saat ini kita orang yang beriman itu masih di penjara. Nanti di akhirat ada yang jauh lebih menyenangkan. Sebaliknya orang kafir itu di dunia ada yang senang-senang, ada yang susah. Kalau ada orang kafir di dunia ini hidupnya susah, melarat gitu, wis kafir, wis melarat, wis rekoso gitu. Itu ibarat itu surga bagi dia gitu. Karena apa? Karena di akhirat lebih menderita lagi. Jadi paling menderitanya orang kafir di dunia. Orang kafir itu di dunia meskipun rekoso, nanti di akhirat lebih rekoso, lebih menderita lagi. Karena wajannatul kafir, dunia itu adalah surga bagi orang kafir. Bukan kok orang kafir di dunia mesti bahagia seperti di surga, itu belum tentu. Ada yang bahagia, ada juga yang sengsara. Kalau ada orang kafir di dunia sengsara, itu ya tetap surga. Kenapa? Karena di akhirat lebih sengsara lagi gitu kan.
Sedangkan orang beriman itu kalau di dunia bahagia, bisa seneng-seneng, ya tetap statusnya masih di penjara. Karena di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Maka mari kita di dunia menjadi ibarat orang asing lagi merantau. Kun di dunia ka'annaka gharib aw abiru sabil. Di dunia kita lagi merantau, kita ingat kita akan segera kembali ke kampung halaman di akhirat. Maka jangan sampai kita mengumpulkan sesuatu terus kita tinggal di tempat perantauan di dunia ini, tidak bisa kita bawa kembali ke kampung halaman di akhirat. Jangan, itu kelakuan perantau yang bodoh gitu. Sudah merantau jauh-jauh, dapat harta banyak, kerja keras di sana dapat harta banyak, terus hartanya ditinggal di sana, nggak dibawa pulang ke kampung halaman, kan bodoh gitu ya. Maka kita di dunia ini merantau, apa yang kita lakukan harus bisa kita petik manfaatnya di kampung halaman akhirat. Sekarang yang ketiga, ini solusi agar kita bisa fokus mencari akhirat adalah mari kita membandingkan antara pencari dunia dan pencari akhirat. Pencari dunia itu bagaimana? Jadi hidupnya untuk mencari dunia. Terus yang satunya orang yang hidup di dunia tapi untuk mencari akhirat. Di surah Al-Isra mulai ayat yang ke-18. Silakan disimak surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajila, siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, maksudnya dunia. Siapa yang hidupnya di dunia, kita kan semuanya hidupnya di dunia. Siapa yang saat ini hidupnya di dunia tapi yang dijadikan tujuan utama adalah kehidupan dunia, maka ajalna lahu fiha, maka kami memberikan segera kepadanya di dunia. Kami akan memberikan apa yang dia cari. Orang hidupnya untuk cari dunia, maka Allah memberi apa yang dia cari. Tapi yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu enggak. Tapi manasya'u, sesuai dengan apa yang kami kehendaki, kami Allah kehendaki. Liman nurid, untuk orang yang kami kehendaki. Artinya di dunia ini banyak orang-orang yang hidupnya untuk mencari dunia. Apakah pasti mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan? Belum tentu. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja yang mendapatkan apa yang dia cari. Dan berapa banyak itu juga sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kalau ada orang yang total semua waktu yang dia miliki untuk mencari dunia, maka apa yang didapatkan itu tidak melebihi apa yang Allah tetapkan. Sehingga nanti kita dapati ada orang yang tidak pernah ibadah, hidupnya hanya untuk kerja, untuk cari duit. Apakah pasti dia mendapatkan harta lebih banyak daripada yang lain? Belum tentu. Karena yang diberikan oleh Allah tidak menurut apa yang dicari, apa yang diusahakan, tapi menurut kehendak Allah. Tapi ya tetap diberi gitu, tetap diberi di dunia, tapi sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kemauan Allah. Cuman yang jadi masalah adalah dia hidupnya di dunia untuk cari dunia, ya bisa mendapatkannya dan mungkin juga bisa mendapatkan banyak, tapi masalahnya adalah tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya itu neraka jahanam. Allah sudah menyiapkan neraka jahanam bagi orang yang hanya mencari dunia, tidak mencari akhirat. Akhirnya jahanam, neraka yang dia dapatkan, yaslaha mazmumam madhura, dia akan memasuki neraka itu dalam keadaan terhina dan juga terjauhkan dari
belas kasih Allah, mazmuman terhina, madhuran jauh dari belas kasih Allah. Ini sehingga meskipun mendapatkan apa yang dicari, wah saya pengen rumah mewah dapat, saya pengen mobil mewah dapat, saya pengen harta melimpah dapat, saya pengen senangan ini dapat gitu. Tapi kalau itu yang dicari bukan akhirat yang dicari, meskipun dapat, terus ya akhirnya berakhir, akhirnya ditinggal, ya. Terus pindah ke akhirat. Di akhirat ada apa? Ada neraka yang sudah disiapkan oleh Allah yang harus dia masuki. Harus dia masuki. Kenapa? Karena dia tidak cari akhirat, tidak cari surga, ya akhirnya dapatnya neraka. Ini pencari dunia begitu. Sebaliknya di ayat 19 pencari akhirat bagaimana? Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan siapa yang mencari akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat ini dengan menggunakan usahanya, dia beramal dengan amalan yang benar untuk mencari akhirat, maka wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi siapa yang mencari akhirat dengan melakukan amal-amal kebaikan yang didasari dengan iman. Jadi dia beriman dan beramal soleh. Jadi cari akhirat itu adalah dengan beriman dan beramal soleh. Bukan cuma beramal soleh saja, bukan. Karena orang kafir bisa melakukan amal soleh. Orang kafir jujur ada. Orang kafir suka membantu, ada. Orang kafir baik sekali dengan tetangga, ada gitu. Tapi itu tidak didasari dengan iman, sehingga kalaulah bermanfaat hanya di dunia saja. Di akhirat akan dijadikan sebagai debu yang diterbangkan angin, tidak ada bekasnya. Nah, kalau ini orang yang cari akhirat dengan dia melakukan amal-amal kebaikan disertai didasari dengan iman, wa huwa mukmin, maka faulaika kana sa'yuhum masyhura. Maka mereka itu adalah orang yang usaha mereka itu disyukuri, dibalas. Usaha amalan mereka itu diterima oleh Allah, kemudian diberi balasan oleh Allah dengan balasan surga. Ini. Jadi siapa yang mencari akhirat dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah memberikan balasan kepadanya berupa akhirat. Akhirat berupa surga. Allah memberikan balasan berupa surga. Nih, ini kalau pencari akhirat. Sedangkan ayat berikutnya, ayat yang ke-20, ini pencari dunia dan pencari akhirat itu memang ada kesamaannya. Ada kesamaannya, tapi ada perbedaan yang sangat jauh. Kesamaannya apa? Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kullan masing-masing, ya baik pencari dunia maupun pencari akhirat, itu kami memberikan kepada mereka. Memberikan apa? Memberikan pemberian dari Rabbmu. Jadi Allah memberikan rizki, memberikan harta kepada pencari dunia. Dan juga Allah memberikan harta kepada pencari akhirat. Bukan kok orang yang hidupnya di dunia, cari akhirat, terus tidak mendapatkan dunia. Tidak, Allah tetap memberikan kepadanya. Jadi sama-sama diberi. Jadi di dunia ini, orang hidupnya untuk mencari dunia, ya dapat dunia, tapi ya tetap sesuai dengan ketetapan Allah. Orang yang hidupnya di dunia cari akhirat, ya tetap dapat dunia gitu. Karena semua orang yang hidup itu sudah dijatah rizkinya. Kamu mau beriman atau kafir ya tetap diberi oleh Allah ya. Mau beribadah apa maksiat ya tetap diberi ketika di dunia ini ya. Orang kafir ya tetap diberi. Nih. Maka sama-sama di dunia ini kita mendapatkan pemberian dari Allah berupa harta, berupa kesehatan, berupa kesenangan-kesenangan hidup. Maka sama-sama mendapatkan,
tapi bedanya adalah di akhirat. Gitu. Wa maka ana apa rabbika mahdura. Kita lanjutan ayatnya itu. Jadi wa maka ana apa rabbika mahdura, dan pemberian Rabbmu itu tidak terhalang. Jadi semuanya mendapatkan. Pencari dunia dapat dunia, pencari akhirat juga dapat dunia. Meskipun harus meluangkan waktu untuk sholat, tinggalkan pekerjaan. Jangan khawatir, dunia tetap dia dapatkan. Jadi orang mengurangi waktu kerja karena untuk melakukan amal soleh yang lain, sholat, melakukan amal soleh yang lain, dia puasa, mungkin akhirnya badannya agak lemes, kemudian pekerjaannya mungkin tidak banyak dia selesaikan, apalagi dan lain sebagainya, itu tetap mendapatkan pemberian dari Allah, tidak akan terhalang gara-gara melakukan amal soleh ini dan itu. Berikutnya sekarang undur, perhatikanlah kaifa faddalna ba'dakum ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Kita perhatikan di dunia ini, orang itu memang atas kehendak Allah itu yang satu dilebihkan di atas yang lain. Kan beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang penguasa, ada yang rakyat jelata. Gitu. Kita lihat sekarang antara si kaya dengan si miskin. Memang di dunia ini ada bedanya. Allah memberikan kelebihan si A dengan harta lebih banyak daripada si B. Mungkin kita anggap perbedaannya ada yang sangat jauh sekali. Ada yang misalnya katakan 1 bulan penghasilannya hanya 2 juta. Ada yang 1 bulan itu sampai 50 juta. Ada ya. Saya kira cari nggak sulit gitu. Cari orang yang penghasilannya 50 juta gitu nggak sulit gitu. Meskipun mungkin tidak di sekitar kita gitu. Ada yang penghasilannya di atas 100 juta, itu ada 1 bulan gitu. Kan perbedaannya itu jauh sekali gitu. Ada yang sebulan cuma 2 juta, ada yang sebulan sampai 50 sampai 100 juta gitu. Itu kayaknya perbedaannya itu jauh sekali. Itu kayaknya perbedaannya jauh sekali. Tapi sebetulnya ada perbedaan yang lebih jauh lagi. Apa itu? Walal akhiratu akbaru darajat, dan sungguh akhirat itu lebih besar tingkatannya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar lebih besar karunianya. Salah satu tafsirnya kalau di tafsir Ibnu Katsir, meskipun nanti beda dengan tafsir yang lain, itu salah satunya adalah perbedaan di akhirat itu jauh lebih besar lagi. Jadi kalau di dunia ini kita lihat ada orang yang tingkat ekonominya itu sangat jauh berbeda, gitu ya. Tapi nanti di akhirat perbedaan itu lebih jauh lagi perbedaannya. Tingkatannya itu bisa lebih jauh lagi. Yakni di akhirat itu nanti ada surga dengan neraka. Itu sudah jauh sekali antara penghuni surga dengan penghuni neraka, yang didapatkan itu jauh berbeda. Melebihi perbedaan antara orang yang sangat miskin dengan orang yang sangat kaya di dunia ini. Jangankan antara penghuni surga dengan penghuni neraka, sama-sama penghuni neraka itu nanti bertingkat-tingkat ke bawah. Makin ke bawah siksaannya itu makin berat. Penghuni neraka, di neraka itu siksaannya itu juga bertingkat-tingkat. Di surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Orang melihat tingkatan di atasnya itu jauh sekali perbedaannya. Sama-sama di surga ternyata tingkatannya berbeda-beda. Kayak di dunia ini sama-sama orang kaya, itu orang kaya kan juga beda-beda gitu ya. Sama-sama punya mobil, mobilnya juga ada yang cuman 50 juta, ada yang 1 miliar gitu ya. Ini. Tapi di akhirat nanti perbedaannya itu lebih beda lagi gitu. Sama-sama di surga itu sangat jauh berbeda, satu tingkat dengan tingkat di atasnya ya. Makanya mari kita lebih fokus cari akhirat. Kalau di dunia ini kita kalah,
dengan orang lain dalam masalah dunia, udah santai aja gitu. Wah, mobil saya kok nggak semewah sana, santai aja. Rumah saya kok nggak sebagus sana, santai aja. Ini kalaulah berbeda, udah dianggap itu perbedaan kecil, karena nanti di akhirat itu nanti ada perbedaan yang sangat jauh. Kalau sampai kita kelewatan akhirat, kita kalah dibandingkan dengan orang lain di akhirat, nanti kita akan sangat menyesal. Sama-sama di surga itu orang yang tingkatan di bawah akan menyesal ketika melihat orang yang di atasnya. Kayak di surah Al-Fajr itu kan di sana disebutkan wajia yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu jadi nanti orang itu akan ingat dengan apa yang pernah dia lakukan ketika di dunia tapi nggak ada gunanya. Kemudian ketika itu akan menyesal. Terus siapa yang menyesal? Ternyata orang kafir, ya jelas menyesal. Kemudian pelaku dosa itu menyesal kenapa dulu kok berbuat dosa. Kemudian orang yang melakukan ketaatan itu juga menyesal. Menyesalnya kenapa dulu kok tidak lebih banyak lagi melakukan ketaatan. Karena nanti di akhirat yang didapatkan berbeda. Sama-sama orang beriman, semua orang beriman sudah masuk surga gitu. Tapi kan amal solehnya beda-beda. Nah, itu nanti menentukan tingkatan di surga. Sehingga kalau kita di dunia ini kurang amal soleh kita, kurang fokus dalam mencari akhirat, sehingga kita dapatnya cuman surga tingkatan yang rendah. Nah, meskipun surga tingkatan yang paling rendah itu jauh lebih bagus daripada dunia, ya kita nanti nyesel juga. Kemudian yang terakhir, ini materi kita yang terakhir adalah hadis yang sangat bagus untuk kita perhatikan, yang membandingkan antara pencari dunia dengan pencari akhirat. Mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-citanya, yakni menjadi sesuatu yang selalu dipikirkan dan akhirnya menyibukkan dirinya. Jadi yang dipikirkan, yang menyibukkan pikirannya dan menyibukkan aktivitasnya itu adalah akhirat. Hari ini mau beramal soleh apa ya? Hari ini mau ibadah apa ya? Hari ini cari akhirat dengan apa ya? Dengan apa ya? Gitu. Betul itu dah. Pokoknya cita-citanya, kesibukannya, pikirannya itu hanya akhirat, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah menjadikan kekayaannya itu ada di hatinya. Dan dia selalu merasa kaya, selalu merasa cukup. Meskipun kenyataannya dia lebih miskin daripada orang lain, tapi dia merasa cukup. Nggak punya mobil, cukup kok. Rumah kadang bocor-bocor, cukup kok. Di tetangga saya di Sriwedari itu ya, tetangga saya di Sriwedari ya, hidupnya di samping di dekat masjid itu, ada beberapa keluarga itu rumahnya itu hanya ngekos itu ya ngontrak, dan itu bukan karena orang jauh terus ke situ nggak punya rumahnya di desa, kemudian di situ ngekos ngontrak untuk sementara gitu, enggak, tapi memang bertahun-tahun ya hanya bisa punya rumah kos dan hanya satu kamar gitu, satu keluarga itu satu kamar itu selama bertahun-tahun begitu itu gitu. Dan saya lihat orangnya enjoy saja gitu, artinya udah merasa cukup gitu, merasa cukup kok bisa gitu ya. Dan juga mungkin nanti masih bisa kita lihat ada orang yang ke mana-mana hanya bisa naik sepeda, kemudian juga mungkin penghasilan juga sedikit gitu. Tapi orang-orang yang semacam itu kalau Allah sudah menjadikan di dalam hatinya itu rasa cukup, ya udah cukup. Kemudian wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah mengumpulkan urusan-urusannya yang awalnya berserakan, bercerai-berai itu dikumpulkan, kemudian menjadi teratur gitu, udah nggak bercerai-berai. Jadi urusannya beres gitu, nggak ruwet. Wa atat hudunya wa hiya rohimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan merendah. Jadi dia cari akhirat
terus dunianya itu datang merendah, dunianya yang menghamba merendah kepadanya, melayani dirinya untuk cari akhirat. Itu pencari akhirat. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya, menjadi sesuatu yang terus dipikirkan, menyibukkan dirinya gitu. Hari-hari pokoknya hari ini dapat duit berapa, hari ini cari kemana, hari ini udah pokoknya pikirannya dunia terus, maka ja'alallahu faqrahu, maka Allah menjadikan kefakiran itu baina ainaihi, di antara dua matanya. Kefakiran itu selalu ada di hadapan matanya. Kok nek melarat piye gitu. Padahal di rumah ada mobil, rumah juga bagus, makanan juga selalu tersedia, nggak pernah kelaparan gitu. Itu tapi terbayang-bayang dengan ketakutan miskin. Kok nek melarat piye, nanti kalau penghasilan saya berkurang gimana, usaha saya bangkrut gimana, udah serba ketakutan, jatuh miskin. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah mencerai-beraikan urusannya. Jadi urusannya ruwet, sudah sudah ruwet urusannya gitu. Kemudian walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah dunia itu datang kepadanya illa ma qaddara lahu, kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Meskipun dia kerahkan semua potensinya untuk mencari dunia, sampai sholat ditinggalkan, sampai kewajiban-kewajiban lain ditinggalkan, sampai larangan-larangan dikerjakan, sampai nekat mencuri, nekat korupsi, nekat menipu, nekat riba, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, itu ya tetap yang dia dapatkan itu tidak melebihi dari apa yang sudah ditakdirkan. Kan rugi, wis direwangi ninggalke salat, wis direwangi ngapusi, ya enggak lebih kaya dari yang sudah ditetapkan gitu. Inilah pencari dunia. Maka kita bisa membandingkan pencari akhirat begitu, pencari dunia begitu. Sehingga orang-orang yang mencari akhirat itu di dunia pasti dia bisa mendapatkan kebahagiaan melebihi dari pencari dunia. Padahal itu cari dunia, ini cari akhirat. Kalau diukur kan mestinya ini cari dunia, mestinya dia bisa mendapatkan dunia lebih banyak. Enggak, tetap yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian kalau dipikir ini pencari dunia, tentunya dia di dunia bisa bersenang-senang melebihi dari orang yang cari akhirat. Enggak, pencari akhirat itu bisa lebih bahagia hidupnya di dunia daripada pencari dunia. Karena nanti sebagaimana yang lalu sudah pernah kita bahas ya, itu man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya. Siapa yang beriman, beramal soleh, laki maupun perempuan, dan dia beramal soleh dan didasari dengan iman, maka di dunia diberi kehidupan yang baik. Salah satunya adalah kebahagiaan. Dan ini juga sudah dirasakan oleh Nabi, para sahabat, dan juga orang-orang soleh dahulu, bahwa mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa tingginya. Yang intinya bahwa mereka itu cari akhirat, tapi di dunianya sudah bahagia. Belum nanti di akhirat akan jauh lebih bahagia lagi. Sehingga bisa pencari akhirat, kalau kita fokus cari akhirat, maka kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ini barangkali yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga hidup kita yang cuma sekali dan sangat sebentar ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan kebahagiaan yang sudah kita cicipi di dunia, dan kita dapatkan yang jauh lebih besar lagi di akhirat dengan cara ini tadi yang perlu kita perhatikan, dengan kita fokus mencari akhirat.
Nah, bagaimana kita langkah-langkah kita, maka insya Allah sebagiannya sudah kita ketahui dan semoga nanti bisa dilanjutkan belajar lebih lanjut agar kita ini bisa tepat dalam melangkah untuk mencari akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mohon maaf